Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang bagi teman-teman dari Prodi Informatika yang sedang mendengarkan video ini. Baik, teman-teman dari Prodi Informatika, video ini kami buat untuk memfasilitasi bagi teman-teman dari Prodi Informatika yang mengambil kuliah daring terlebih dahulu, begitu ya. Atau ada yang memang sedang bekerja di siang hari gitu. Jadi nanti videonya bisa dilihat kapanpun saja. Begitu. Baik, teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang di Istet Mulia. Selamat bergabung di Prodi Informatika. Insya Allah nanti 4 tahun ke depan kita akan melakukan eh, mencari ilmu gitu ya, mencari ilmu bersama-sama di Istek Mulia. Mudah-mudahan Allah lancarkan. Dan untuk semester 1 ini akan ada beberapa mata kuliah yang sudah kami share sesuai jadwal ya. Itu ada mata kuliah umum, kemudian ada mata kuliah prodi. Nah, untuk mata kuliah umum nanti yang daring, yang mengikuti kuliah daring nanti akan kami diskusikan terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang mata kuliah prodi, jadwalnya untuk minggu pertama ini yaitu logika informatika. Nah, apa itu logika informatika? Itu logika informatika. Pertemuan yang pertama kita akan memahami, mengenal terlebih dahulu mengenai logika matematika. Begitu teman-teman. Nah, sebelum saya jelaskan lebih panjang teman-teman semua, nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wahyu Sri Mulyani. Saya alumni dari S2 Ilmu Komputer UGM. Kemudian teman-teman semua, selain di sini saya sebagai dosen, juga saya mendalami di digital marketing, kemudian FB advertiser. Ini kalau Facebook itu sekarang sudah bergabung ya di perusahaannya bernama Metaverse. Ini juga pemiliknya Zenberg itu masih sama. Nah, itu untuk Facebook, kemudian Instagram itu juga dibeli, kemudian juga WhatsApp. Nah, teman-teman kalau buka WhatsApp di bawahnya itu ada tulisan Meta gitu. Nah, saya juga sebagai business owner kecil-kecilan ya. Kemudian untuk bidang informatika yang saya dalami yaitu di artificial intelligence. Artificial intelligence itu kecerdasan buatan. Jadi kecerdasannya manusia dipindahkan ke kecerdasan teknologi seperti itu. Kemudian juga digital image processing. Nah, ini di dalam informatika itu biasanya mengelola gambar. Jadi dari sebuah gambar kemudian kita prediksi akan ada apa atau eh, teknologi yang diciptakan dari sebuah visualil, baik itu video maupun gambar gitu. Kemudian juga ada decision support system. Nah, ini sistem pengambil keputusan. Jadi kalau misalnya ada data, sekian ribu data, kemudian diminta untuk sebuah sistem itu mengambil keputusan gitu atau memprediksi ke depannya, itu nanti lebih ke data mining atau DSS gitu ya teman-teman semua. Nah, sesuai yang tadi saya jelaskan di awal bahwa kali ini kita akan belajar mengenai logika informatika. Nah, teman-teman semua, logika atau logic, apa sih logic itu? Teman-teman pernah ini ya, pernah bilang sama temannya, "Mbok sing logis ta?" Nah, ya, kalau orang Jawa, "Be logical please," gitu. Atau yang logika aja deh, yang masuk akal aja deh, gitu kan. Nah, teman-teman semua, apapun yang ada di intuisi teman-teman misalnya, aduh kayaknya aku nggak bisa deh kalau ke sana. Nah, itu dinamakan logik. Kenapa? Karena teman-teman semua sebenarnya sudah punya data untuk menyimpulkan aku nggak bisa ke sana. Aduh, aku nggak bisa ikut kuliah offline. Kenapa? Karena sudah ada data-data yang teman-teman simpan, gitu kan. Alasannya. Nah, itu dinamakan logika. Seperti itu. Nah, untuk mempelajari logika itu teman-teman ada dua. Yang pertama yaitu use of logic. Ini maksudnya eh, logika itu sebagai alat untuk mempelajari sesuatu. Contohnya matematika. Jadi kita belajar matematika itu ternyata menggunakan logika teman-teman semua.
Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu dengan properties of logic. Nah, selama logika itu adalah sebuah matematika, logika itu ternyata berstruktur gitu ya. Kita dapat belajar gitu. Jadi ya kaitannya ada dua itulah. Logika adalah matematika, matematika itu juga logika. Nah, gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa logika adalah ilmu mengenai prinsip-prinsip dan norma-norma penyimpulan gitu yang dipandang dari aspek yang benar atau sahih, teman-teman semua. Jadi ketika kita mengambil kesimpulan itu juga harus berdasarkan prinsip atau norma yang benar, alasan-alasan yang benar. Nah, seperti halnya saya nggak bisa kuliah offline. Alasannya kenapa? Itu alasannya harus sahih gitu. Nah, di dalam surat Al-Qalam ayat 36 ini malakum kaifa tahkumun gitu ya. Nah, bagaimana kita mengambil keputusan itu bagaimana? Nah, harus berdasarkan kaidah-kaidah yang memang itu true atau benar gitu. Nah, teman-teman, logika itu sendiri juga merupakan sistem yang berbasis proposisi. Nah, sistem sendiri itu apa? Itu kesatuan yang terdiri dari komponen. Nah, nanti dihubungkan untuk memudah aliran dihubungkan ini maksudnya ini nanti akan kita pelajari apa itu yang dimaksud dihubungkan di sini. Yang tujuannya itu agar informasi itu dapat diperoleh gitu ya. Kemudian berbasis proposisi. Apa itu proposisi di sini? Proposisi itu sebuah kalimat atau pernyataan. Nah, sebuah kalimat yang itu bernilai benar atau salah. Jadi kalau proposisi itu kalimat yang nantinya ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, nilainya apa? Nilainya true dan false. Gitu. Kalau tidak ada nilainya berarti dia bukan proposisi. Gitu. Nah, proposisi itu dapat digabung teman-teman semua. Dengan apa? Dengan operator logika. Nah, operatornya apa aja atau yang bisa menghubungkan proposisi-proposisi ini apa aja? Yang pertama ada not atau tidak gitu ya. Kemudian ada and atau konjungsi di sini conjunction gitu ya. Mohon maaf ini tadi not atau dinamakan juga negasi gitu. Kemudian or atau disjunction ini. Kemudian implikasi ini ya, kalau bahasa Indonesia ya. Implikasi atau jika maka. Jadi jika tidak mengikuti kuliah offline maka harus mengikuti kuliah online. Nah, gitu. Itu implikasi ya. Kemudian juga biimplikasi atau equivalence. Itu jika dan hanya jika. Misalnya saya belajar di ISTEK jika dan hanya jika ISTEK menyediakan kelas karyawan. Nah, itu. Jadi saya belajar di ISTEK sendiri itu sudah proposisi. Nah, kemudian jika dan hanya jika itu operatornya. Kemudian tadi terakhir apa? ISTEK menyediakan kelas karyawan. Itu proposisi. Jadi dua proposisi digabungkan dengan operator logika seperti itu. Kemudian di sini contoh-contoh proposisi ini yang pertama adalah Yogyakarta adalah kota pelajar. Itu bernilai benar atau true adanya gitu ya. Nah, ini kebenaran ini juga harus valid. Nah, kemudian masjid adalah tempat ibadah umat Islam itu nilainya benar. Kemudian di sini Yogyakarta adalah ibu kota Jawa Tengah. Ini bernilai false. Jadi proposisi itu harus ada nilainya seperti ini. Titik didih air ada 500 derajat Celcius itu false. Harusnya berapa? 100 derajat Celcius gitu. Nah, ini proposisi itu harus ada nilainya apakah ini benar atau salah gitu. Nah, teman-teman semua tidak semua kalimat itu berupa proposisi. Contohnya apa? Di mana letak Pulau Kalimantan? Nah, ini kan tidak ada nilainya apakah ini true or false kan gitu. Nah, kemudian ini ini juga termasuk kalimat ya seperti ini. Nah, ini misalnya 2 plus 2 sama dengan 4 itu juga true. Ini juga kalimat atau proposisi gitu. Nah, kemudian ini 3x min 2y dan bla bla bla. Ini bukan proposisi karena apa? Karena kita harus memasukkan nilai x dan y. Kita harus tahu nilai x dan y terlebih dahulu. Gitu. Oke. Kemudian teman-teman semua, tadi ada operator yang pertama yaitu operator negasi. Negasi itu apa? Kebalikannya gitu ya. Misalnya di sini contohnya gini. Sewaktu proposisi ini, semua mahasiswa ISTEK mulia adalah santri
adalah santri. Nah, negasinya apa? Negasinya ya ada mahasiswa istek yang ternyata bukan santri. Gitu. Kalau proposisinya tadi dilambangkan sebagai P, maka negasinya ya negasi P gitu. Itu. Nah, tadi ini semua ini semua mahasiswa istek mulia adalah santri di sini. Kemudian itu bernilai true, nah, ya kan? Maka nilai negasinya false, bernilai salah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini besi memuai jika dipanaskan. Ini nilainya true, gitu kan? Nah, pernyataan yang salah atau negasinya yaitu besi tidak memuai jika dipanaskan. Kalau ini tadi nilainya true, maka negasinya false. Begitu juga kebalikannya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah operator konjungsi, ya, conjunction. Nah, operator conjunction ini kalau tadi kan tidak gitu ya. Kalau di sini ini dan. Nah, simbolnya yaitu seperti ini, dan. Ini di SMA sudah dipelajari ya, mudah-mudahan ingat. Nah, di sini misalnya contohnya seperti ini. Pak Ahmad Pak Ahmad, proposisi pertama ya, Pak Ahmad mahasiswa Istek Mulia Yogyakarta. Kemudian proposisi yang kedua, Ahmad santri Darus Syifa. Nah, kalau dihubungkan dengan konjungsi, itu adalah Ahmad mahasiswa Istek Mulia di sini, Ahmad mahasiswa Istek Mulia Yogyakarta dan santri Darus Syifa. Ahmadnya sudah tidak ditulis ya karena nanti berulang. Dan santri Darus Syifa. Nah, gitu. Nah, teman-teman semua, sebuah nilai yang digabungkan ini, proposisi yang digabungkan ini juga memiliki nilai. Nah, kita lihat operator penggabungnya apa. Nah, di sini. Ini misalnya yang pertama gini, Ahmad mahasiswa Istek Mulia. Ini bernilai misalnya true. Karena Ahmad adalah mahasiswa informatika di Istek Mulia gitu. Kemudian Ahmad adalah santri Darus Syifa. Ini juga bernilai true karena Ahmad ternyata santri di Darus Syifa. Nah, kalau true misalnya P-nya adalah true, kemudian Q-nya adalah true, maka ini proposisi gabungan ini atau kalimat ini bernilai true. Gitu. Nanti teman-teman silahkan cari kalimat yang lain kemudian digabungkan. Nah, kalau pernyataannya benar dan salah digabungkan jadi salah kayak gitu ya. Nah, itu. Ini tabel kebenaran ya. Nah, kemudian operator yang kedua adalah operator disjunction atau disjungsi. Ini adalah operator OR. Nah, OR itu ternyata ada dua, inclusive OR dan exclusive XOR gitu. Nah, kita pelajari yang inclusive OR dulu. Nah, inclusive OR itu dia bernilai false jika kedua-duanya false. Perbedaannya apa dengan exclusive OR? Dia akan bernilai false jika keduanya sama. Nah, misalnya true bernilainya malah false. Kemudian kalau false bernilainya false gitu. Itu kalau eksklusif. Tapi kalau inclusive true dia bernilai false jika keduanya adalah false. Itu. Kemudian operator yang ketiga yaitu implikasi. Nah, if then atau jika maka. Jika maka. Nah, ini yang mana teman-teman semua? Nah, misalnya ini. Yang pertama di sini ada proposisinya ada Rita lulus ujian nasional. Nah, kemudian ayah akan membelikan mobil baru. Nah, kalau digabung jadi gimana? Jika Rita lulus ujian ya kan? Nanti di sini ada jika Rita lulus ujian nasional, kemudian maka ayah akan membelikan mobil baru. Kan gitu. Nah, penilaian ini seperti ini di tabel kebenaran ya. Kita cek di tabel kebenaran. Nah, jika Rita lulus ujian, ini adalah bernilai benar atau terjadi, kemudian ayah akan membelikan mobil baru, itu juga terjadi, maka kalimat itu bernilai true atau benar gitu ya, bernilai true. Nah, true ini misalnya kayak gini, tadi kan Rita lulus ujian, kemudian ayahnya memberikan baru. Nah, true-nya kesimpulannya di sini yaitu Rita pasti senang dan tidak Rita pasti senang gitu ya. Kemudian misalnya seperti ini, jika Rita lulus ujian, nah di sini, jika Rita lulus ujian itu true,
kemudian keduanya ayah tidak membelikan, ini dibalik menjadi proposisi kedua itu dibalik menjadi tidak membelikan mobil baru, maka kesimpulannya di sini false. Karena apa lah? Udah lulus ujian kok nggak dibelikan mobil, nah kan gitu. Secara logikanya kan seperti itu ya. Jadi kalimat gabungannya jika makanya itu kalimatnya tadi bernilai false. Nah itu seterusnya ya. Nah ini juga nanti bisa dicek dicek di dalam tabel kebenaran ini. Ini karena saya ngejar durasi videonya biar nggak panjang ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat terakhir itu ada operator ekuivalen atau if and only if atau jika dan hanya jika gitu ya. Atau disebut juga dengan biimplikasi ekuivalen. Nah, contoh yang pertama itu teman-teman semua di sini ada Fauzia adalah mahasiswi informatika STM Mulia jika dan hanya jika Fauzia hafal 30 juz. Nah, ini nilai kebenaran ini bisa dicari dengan tabel kebenaran seperti ini. Nah, yang pertama Fauzia adalah mahasiswa informatika, benar, gitu kan? Kemudian pernyataan yang kedua hanya bukan sorry, jika Fauzia hafal 70 juz 30. Misalnya pernyataan ini juga benar. Nah, untuk mencari if and only if atau biimplikasinya itu harus melalui ini. P makaki dan rumusnya nih. P makaki dan K maka Q maka P. Nah, ini harus dibalik ya. Nah, itu disesuaikan dengan tabel kebenaran. Gitu. Nah, ini tadi true, kemudian P makakinya juga bernilai true, kemudian maka P-nya juga bernilai true. Nah, ini dari kedua ini dihubungkan dengan operator dan gitu. Nah, itu hasilnya juga true. Nah, ini P operator dan ini P makaki terus dibalik Q maka P dengan operator dan itu dinamakan biimplikasi. Ya, jadi ini ya, ini tuh asalnya dari sini. Gitu. Gitu ya contohnya. Kemudian ini ada derivation tree. Nah, derivasi itu apa teman-teman? Nah, ini derivasi itu ini sebuah kalimat yang digabungkan kemudian dia bernilai ya tadi derivasi itu gabungan dari proposisi. Ini kan Ilhan Mika adalah mahasiswa tercantik jika dan hanya jika ini ada penggabungnya. Ilhan menggunakan jilbab warna merah. Nah, ini kan ada dua posisi yang digabungkan dengan operator itu dinamakan derivasi atau derivation tree, derivation gitu ya. Nah, dari derivasi ini teman-teman semua ternyata bisa digambar menggunakan derivation tree. Nah, gitu kayak derivation tree itu bisa digambar jika kalimatnya menggunakan kalimat baku. Nah, di sini dijelaskan derivation of string atau in of in a formal grammar can be represented as this derivation tree. Ya, gini. Jadi bisa dibuat gambar atau gambar, bisa dibuat pohon derivasi jika kalimatnya adalah formal grammar atau kalimat baku ini SPOK kalau dalam bahasa Indonesia kan gitu. Nah contohnya di sini ini P maka Q diimplikasi negasi P maka negasi Q kan gitu. Nah kita buat ini pohonnya dari bawah ya. Jadi P maka Q ini adalah termasuk formal. Kalau di sini ya formal grammar, aduh mohon maaf. Formal grammar. Ini kan P ini kan formal grammar, kemudian dihubungkan dengan tadi dihubungkan dengan operator. Kemudian Q-nya adalah ini kan operator ya. Kemudian Q-nya adalah formal grammar. Nah, kedua ini kalau digabungkan menjadi formal grammar kan gitu. Nah, ini dulu, kemudian dari formal grammar ini masih dihubungkan lagi ini diimplikasi operator kan ini berupa operator itu. Kemudian ini yang ketiga ada kalimat ini ada P dan Q. P dan Q itu berupa formal grammar atau kalimat baku yang dihubungkan dengan negasi ya kan nih dihubungkan dengan negasi.
Nah, dari operasi ini itu juga termasuk formal grammar. Nah, dari formal grammar ini ternyata dihubungkan dengan apa ini? Maka kan, operator maka. Nah, ini berupa operator. Nah, dari penggabungan ini tadi kan hasil penggabungan ini ya negasi. Kemudian digabungkan dengan operator maka itu juga berupa formal grammar. Nah, dari ketiga ini ada formal grammar di sini, ada formal grammar sini, ada operator jika dan hanya jika dihubungkan menjadi satu menjadi formal formal grammar atau bahasa baku gitu. Itu untuk pemecahan derivation tree-nya. Nah, teman-teman semua dari ini tadi derivation, kemudian proposisi itu ada sifat-sifatnya. Yang pertama adalah sifat komutatif. Komutatif itu kebalikannya ya, ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian asosiatif dan distributif. Nah, ini nanti bisa dipahami sendiri, dibaca sendiri. Kemudian teman-teman semua yang terakhir ini masih pertemuan pertama ya, langsung tugas saja, langsung tugas. Biar teman-teman semua paham. Nah, silahkan buat kalimat baku. Nah, kalimat baku dengan minimal 3 operator. Nah, ini di contoh tri tadi kan 3 operator. Ada maka, jika dan hanya jika, kemudian maka. Itu kan. Nah, minimal 3 operator, silahkan bebas kalimatnya apa, minimal dengan 3 operator. Kemudian ditulis dalam simbol tadi ya, simbol logika itu P maka Q itu namanya simbol logika. Dan tentukan nilai kebenarnya. Nah, ini kalimat ini tentukan nilai benernya apakah true, true atau false. Dengan kaidah-kaidah yang tadi sudah saya sampaikan di depan tadi ya. Kan ini ada aturannya. Terus kalau misalnya ini digabung dengan ini juga udah ada aturannya kan. Ini bernilai apa dulu, ini bernilai apa. Misalnya ini true digabungkan dengan dan operator dan kemudian ini juga nilainya true, ini akan menjadi apa? Tadi di depan sudah ada. Cek tabel kebenarannya ya. Ditentukan nilai kebenarannya, kemudian buat kalimat tadi itu ke dalam derivation tree yang ini tadi. Nah, dibuat seperti ini. Gitu ya, mudah insya Allah. Nah, silahkan diupload dalam Google Class maksimal minggu depan sebelum perkuliahan logika informatika dimulai gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini. Semoga jelas dengan pemahaman saya yang cukup singkat ini karena ini mengejar apa durasi video gitu ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.